kita istiqomah. Artinya semua perintah Allah termasuk sholat lima waktu, kemudian puasa dan aktivitas puasa, sholat pelaksanaan yang sunat muakkad itu kita laksanakan. Jangan justru pertengahan ini menurun, berarti kita belum istiqomah ya. Paling tidak rata-rata belum lagi sebentar lagi kita masuk akhir Ramadan atau malam Lailatul Qadar. Jadi oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini ada saya beri dulu ya, istiqomah di pertengahan Ramadan. Berbicara istiqomah tentu saya mulai dasarnya. Yang pertama adalah perintah istiqomah. Jadi perintah istiqomah itu artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirtu." Di sini katakan Allah, maka tetapkanlah engkau Muhammad. Jadi seolah-olah ini dia perintahkan kepada Nabi Muhammad pada jalan yang benar. Artinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang istiqomah itu adalah melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, bukan langsung kepada umatnya, tapi yang lebih dahulu Muhammad untuk memberikan contoh kepada kita. Ya, contoh misalnya kita sudah jelas kita berpuasa, tapi kita tidak sampai hanya berpuasa, disunatkan paling tidak qiraatul Quran, membaca kitab Al-Quran. Ya kalau pertama-tama menggebu-gebu 5 lembar sampai 1 juz, sekalinya sudah pertengahan menurun. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu mencintai sedikit tapi terus menerus. Daripada banyak tapi harus sama sekali tidak. Tapi Allah itu sangat mencintai orang yang istiqomah, yang amanah, yang bertanggung jawab, terus menerus, sedikit tapi terus menerus. Baru saja. Ya, yang lain misalnya kita zakat, wakaf pada bulan Ramadan ini. Itu setelah kita berniat, ya, kalau perlu wakaf itu, ya zakat itu, sedekah itu kita mulai dari hari pertama dan seterusnya. Jangan justru pertengahan bilang itu berarti menurun kita. Jadi oleh karena itu kepada kita semua kita memanfaatkan apa yang kita keluarkan. Karena sedekah, infak, zakat itu akan mengantarkan kita kepada jalan yang diridai oleh Allah dan mengampuni dosa kita dan menolak bala. Tidak usah banyak-banyak, sedikit. Tapi pada dasarnya itu sedekah itu ya kalau bisa waktu subuh, karena Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki itu adalah pada waktu subuh. Jadi kita keluarkan juga sedekah kita, tidak usah terlalu banyak, sedikit-sedikit, tapi sampai terus sampai akhir puasa dan seterusnya. Ya kalau kemarin kita lupa, kita penuhi itu berapa kita masukkan, kita penuhi ya, supaya tidak ketinggalan, karena Allah mengetahui niat nawainya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu semakin bagus keistiqomahan kita, semakin bagus pula amal ibadah kita yang diterima, khususnya di bulan Ramadan ini, dilipat gandakan pahala Ramadannya. Kita tidak tahu, Allah lah yang memberikan. Jadi oleh karena itu kepada kita semua intinya perbaiki nawaitu kita, nawaitu
bahwa sesungguhnya perbuatan apa yang kita lakukan harus didahului dengan niat kita. Kalau niat kita baik, maka insya Allah akan diberi keselamatan. Baik keselamatan dunia sesuai dengan niat kita maupun keselamatan akhirat, itu sudah jelas. Jadi perbaiki niat kita. Ya kalau kita niat puasa malamnya kan malam pertama kita berniat untuk melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan, mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Kemudian setiap malamnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shawma badin an adai fardhi shahr Ramadan hazihi sanatan fiha. Saya berniat berpuasa besok mulai dari fajar sampai terbenam matahari fardu karena bilaka. Kalau niat kita baik dan tidak terkenal dengan hal-hal yang membatalkan puasa kita, ya kalaupun ada hal-hal yang kita tidak sengaja, tentu kita selalu bertopang dengan astagfirullah, ampun kepada Allah, saya tidak sengaja, insya Allah Allah mengampuni Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berkaitan dengan introspeksi, amanah dan tanggung. Dan kita ini semuanya adalah pengemban tanggung amanah. Apakah kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ibu rumah tangga, anak muda memimpin diri semua sendiri, itu semua adalah pengemban istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka orang yang melakukan istiqomah. Tapi kadang orang tidak menyadari. Ya contohnya ya, maaf, kadang ada orang sebagai imam, di samping dia berpikir dia punya sahabat sektannya, gimana pikirannya ini? Bukan karena Allah ya, tapi kesabaran yang ada sektannya, dia pun sambil berzikir. Padahal zikir istiqomah betul-betul berharap ridwan Allah. Tidak ada yang lain. Kalau mau bersihkan nanti secara supaya ini memaafkan baik saya maaf. Jadi oleh karena itu kepada kita semua memang di dalam melaksanakan perintah Allah kita harus beristiqomah, amanah, bertanggung jawab, introspeksi diri bahwa yang saya lakukan ini adalah sudah benar, sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakan ketakwaan sebagaimana yang sering dibacakan oleh para ulama kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, bahwa diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Orang-orang terdahulu sebelum kita itu siapa? Mari kita lihat, membuka sejarah. Menurut umatnya Nabi Daud, itu puasanya seringan. Ini hari puasa, besok tidak, besok lagi puasa, besok lagi tidak. Jadi selama 12 bulan, 6 bulan puasa, 6 bulan tidak puasa. Kira-kira kalau kita simak saat sekarang ini kita mampu atau tidak? Saya kira tidak mampu. 1 bulan saja yang masih banyak, yang alanya yang macam-macam banyak. Terutama orang-orang tua kita itu memang karena ada aturan bisa membayar fidyah, kalau tidak bisa dibayar alanya. Kemudian kita lihat lagi umatnya Nabi Idris, lebih lagi dia puasanya 1 tahun terus menerus. 1 tahun terus menerus, ya tidak ada yang bisa lakukan yang lain. Lebih-lebih kita tidak mampu. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad SAW diganti puasanya 1 tahun terus menerus, diganti 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan, 1 bulan kita berpuasa,
ditambah puasa sunat Syawal 6 hari. Jadi kita puasa 1 bulan, setelah Ramadan kita puasa sunat muakkadah pada bulan Syawal 6 hari. Ini perintahnya ada 2 macam puasa Syawal ini. Jadi nanti kalau yang tidak puasa maka kami coba amalkan 6 hari pada bulan Syawal sesudah Idul Fitri. Pendapat pertama yang berat itu dilaksanakan terus-menerus selama 6 hari. Kalau ada Senin yang tidak puasa tidak batal puasanya di belakangnya. Ya contoh, saya puasa mengikuti ahli ibadah para sholih terus-menerus 2 hari berturut-turut. Hari ketiga saya dipanggil acara akikah makan kepala kambing. Saya hadiri karena menghadiri undangan itu wajib. Ya. Saya datang ke sana untuk makan kepala kambing, maka puasa saya 2 hari lagi batal menurut ahli ibadah. Ya. Jadi saya tidak ikuti paham, saya ikuti paham kedua, yaitu paham kedua ringan, artinya seringan. Ini hari kita puasa, besok ada yang panggil akikah makan kepala kambing, yang silakan, nanti lusa lagi puasa. Sesuaikan, yang penting dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan Syawal ini. Kalau sudah lewat, tidak cukup, itu tidak memenuhi syarat. Pahalanya itu di 1 bulan Ramadan tambah 6 hari, sama pahalanya yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Idris alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu kita kembali pada pengamalan puasa Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan betul-betul penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni 1 tahun yang lalu. Ada juga yang mengatakan 1 tahun yang akan datang. Jadi oleh karena itu, yang utama adalah perbaiki nawaitu kita tadi karena Allah. Kemudian perbaiki, jangan kita usik menceritakan kejelekan-kejelekan orang. Ya. Kalau bisa dibuat, kalau cerita orang cerita ya jangan langsung ditanggapi negatif, tapi ditanggapi bagaimana positifnya, sehingga kita juga nanti ditutupi aib-aib kita. Jadi oleh karena itu kepada kita semua kita perbaiki, maka insya Allah puasa kita setiap hari akan diterima. Kemudian selanjutnya setelah kita puasa, maka pada malam harinya kita melaksanakan aktivitas salat lain, salat tarawih. Ya, salat tarawih itu ya setelah kita salat isya, kemudian ditutup pasangannya isya itu sholat sunat ba'diyah yang akad, yang menyumbangnya sampai ada pikiran-pikiran kita takbiratul ihram yang kita tinggalkan di rumah sempat tersimpan lama-lama hilang, maka yang luruskan ini adalah sholat sunat ba'diyah sesudah isya. Maka selesailah batasnya sholat wajib. Jadi jangan sholat isya kalau kita belum sholat ba'diyah, sholat sunat sesudah isya, karena kita belum lengkap menutupi sholat wajib kita. Setelah kita menutupi sholat wajib kita, sholat isya dan sholat sunat ba'diyah sesudah isya, maka sudah mulailah kita menunjukkan sholat malam, sebagaimana hadis Rasulullah, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam pada malam Ramadan, dalam hal ini salat tarawih, penuh dengan keimanan, seperti kita dapat penuh iman ini. Kalau masih belum kita kuatkan keimanan kita,
penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka insya Allah akan diampuni semua dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat tarawih ditutup dengan salat witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Ditutup bersama-sama imam. Ya, banyak selama ini di antara kita kalau sudah salat tarawih pulang dulu. Kita salat tarawih kalau saya salat tarawih ya kalau dia salat tarawih, tapi kalau dia salat tarawih ada salat tahajud keliru, bukan pasangannya. Jadi pasangannya salat tarawih itu langsung kita salat witir 3 rakaat, maka sebagaimana saya katakan tadi, iman qomol Ramadan imanan wa sahabat ghufranallahu ma taqaddama bisambi. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih pada malam hari ya bersama-sama imam, kemudian dilanjutkan dengan salat witir 3 rakaat, maka ibadahnya itu seperti beribadah terus. Kita ini kan cuma 1 bulan, dia terus sampai tahun depan. Makanya itu diampuni dosa kita 1 tahun yang akan datang. Ya, diampuni. Makanya itu dan kita jangan ada kemalasan, pokoknya semangatlah. Kalau kurang paham tanya sama ustaz kita, banyak di masjid ustaz kita. Saya kalau bukan di sini tapi saya tahu. Bertanya dari madam maaf bertanya ya sesat jalan. Kemudian sampai tahun depan datang lagi Ramadan depan bersambung ya terus karena ampuni dosa kita. Itu adalah bandingan dengan puasanya sebelum kita, yaitu puasanya Nabi Daud dan Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufranallahu ma taqaddama min dzambi. Kita diperhadapkan nanti 10 malam terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Makanya itu Rasulullah SAW mengingatkan seluruh keluarga supaya malam Lailatul Qadar itu dijaga-jaga. Dijaga-jaga setiap malam. Kenapa setiap malam? Jangan sampai ini hari kita bilang 21 padahal sudah 20 atau 22. Jadi makanya dijaga-jaga setiap malam. Karena tidak ada pemberitahuan, hanya kita rasa pada diri kita sendiri. Jadi kita diampuni dosa-dosa kita. Maka dengan demikian sebagai penutup daripada ceramah kita pada malam hari ini, bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa yang perlu kita betulkan adalah nawai kita. Kalau nawai kita baik, maka insya Allah niat kita selanjutnya salat tarawih, kemudian menghidupkan malam tarawih, kemudian kita tambah lagi salat tahajud bangun sepertiga malam, kemudian kita sambung makan sahur, kemudian kita menanti datangnya subuh. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunat sebelum subuh, pahalanya lebih besar daripada gunung-gunung yang ada di sekitar kita dan lautan. Itu luar biasanya. Jadi oleh karena itu kepada ibu-ibu ya tidak diwajibkan pergi di masjid, hanya laki-laki, tapi kalau ada waktunya bahwa kita laksanakan itu, kita berhari sholat sunat kita, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh di rumah. Jadi masjid kita salat wajib atau tahiyat masjid. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Ada Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.